Alhamdulillah, berkat jualan yang lagi viral ini, omset dalam sehari bisa sampai jutaan. Buat teman-teman boleh juga ikutin resep yang aku buat karena aku yakin setiap orang sudah punya takaran rezekinya masing-masing. Rasa dari es pisang ijonya ini tuh enak banget. Tampilannya mirip banget sama pisang, tentunya menambah daya tarik pembeli. Buat yang penasaran langsung aja di-recook. Untuk cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung beras, 75 gram gula pasir, 1 sendok teh munjung garam. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kalau sudah rata lalu masukkan 250 ml santan kental. Kemudian tambahkan dengan 1500 ml air. Lalu aduk hingga rata. Memasukkannya secara bertahap, supaya semua bahan-bahannya lebih mudah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu masukkan sisa airnya. Aduk lagi hingga tercampur rata, dan gula pasirnya larut. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup. Untuk selanjutnya saring terlebih dahulu sebelum dimasak. Supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil dan teksturnya nanti halus. Lanjut dimasak menggunakan api kompor kecil dengan terus diaduk. Supaya tidak pecah santan dan tidak menggumpal. Aduk secara perlahan. Kalau sudah mulai panas lalu masukkan 2 lembar daun pandan. Jadi saran dari aku memasukkan daun pandannya tunggu airnya mulai panas ya teman-teman. Lanjut aduk terus dan masak sampai mengental dan meletup-letup. Oke teman-teman, ini sudah agak mengental dan juga meletup-letup. Kalau aku masaknya cukup seperti ini aja. Karena nanti kalau sudah dingin, teksturnya akan lebih mengental lagi. Kalau teman-teman mau masaknya lebih kental lagi juga boleh ya. Tapi pastikan memasaknya sampai meletup-letup, supaya tanak, tidak cepat basi. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu, biarkan hingga dingin. Untuk langkah selanjutnya, siapkan pisang yang sudah matang. Aku menggunakan pisang raja. Nah ini pisangnya sudah aku cuci bersih. Lalu dikukus. Siapkan air kukusan yang sudah mendidih. Kukus pisang sampai matang kurang lebih selama 10-15 menit, atau ditandai kulit pisangnya merekah. Oke teman-teman, ini sudah aku kukus. Sisihkan terlebih dahulu, biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin baru kemudian buang kulitnya. Oke teman-teman, pisangnya sudah siap. Langsung aja membuat adonan kulit pisangnya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka, 90 gram gula pasir, 1 sendok teh munjung garam. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kalau sudah rata masukkan 200 ml santan kental. Terakhir masukkan 600 ml larutan air pandan dan suji. Masukkan secara bertahap. Kalau mau warnanya terlihat cantik, gunakan daun pandan dan daun suji ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada daun suji bisa gunakan full daun pandan. Pastikan mengaduknya sampai benar-benar tercampur rata dan semua bahan sudah larut. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Lalu siapkan loyang yang sudah diolesi tipis menggunakan minyak goreng. Masukkan adonan kulit pisang ijonya sembari disaring, untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Siapkan kukusan yang sudah mendidih, masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan, kukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 25-30 menit atau kukus sampai matang. Oke teman-teman,
Ini setelah aku kukus selama 25 menit. Adonannya terlihat sudah matang. Teman-teman bisa tes tusuk untuk memastikan adonannya sudah matang. Lalu pindahkan adonannya pada wadah atau mangkok plastik. Terlihat ya teman-teman, adonannya bagus, matang sempurna. Untuk langkah selanjutnya yaitu uleni adonannya sampai kalis. Nah teman-teman, tips dari aku, supaya tangan kita tidak capek menguleni adonannya. Selain itu juga karena adonannya terasa panas. Jadi menguleni menggunakan spiral mixer seperti ini. Menggunakan kecepatan rendah aja, uleni sampai kalis. Dengan cara seperti ini juga tentunya sangatlah menghemat waktu. Apalagi kalau produksi kita sudah skala besar. Oke teman-teman, ini adonannya sudah kalis ya. Tunggu hingga dingin baru bisa dibentuk. Siapkan sarung tangan, kemudian olesi tipis menggunakan minyak goreng, supaya tidak lengket. Siapkan lembaran plastik, olesi tipis juga menggunakan minyak goreng. Ambil secukupnya adonan kulit pisang ijonya. Tutup lagi atasnya menggunakan plastik. Nah ini langsung aja digilas. Digilas dengan ketebalan sesuai yang diinginkan. Kalau ketebalan adonannya sesuai seperti yang kita inginkan, lepas tutup plastik atasnya, sisihkan adonan bagian sisi bawahnya supaya rata. Ambil pisang yang sudah dikukus sebelumnya. Ini pisang sudah dingin ya teman-teman. Letakkan pisang di atas adonan kulit, kemudian tutup menggunakan adonan kulit dan rekatkan. Tekan perlahan supaya adonan kulitnya bisa menempel di pisang. Gulung pisang hingga pisangnya tertutupi dengan adonan kulit. Tekan lagi secara perlahan supaya tidak ada udara yang masih tersisa di antara adonan kulit dan pisangnya. Sisihkan adonan kulit yang berlebih. Balik pisang dan rekatkan bagian bawahnya, seperti ini. Tekan perlahan lagi dan rapihkan bagian ujungnya. Buang sedikit bagian ujungnya, rapihkan, hingga membentuk seperti pisang asli. Seperti ini ya teman-teman, terlihat sangat gampang banget. Nah ini aku perlihatkan lagi cara membentuk pisang ijonya, bisa teman-teman perhatikan seperti di video. Nah ini sebagian adonannya sudah aku bentuk. Kemudian aku letakkan di daun pisang yang sudah diolesi tipis menggunakan minyak goreng. Nah ini dikukus lagi ya teman-teman. Siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Kukus pisang ijonya selama 10-15 menit.
Tips mengukus pisang ijonya yaitu jangan menutupnya secara penuh. Jadi ini tutupnya aku ganjal. Seperti ini, kalau mau ditutup full juga boleh, cuma tutup pancinya 5 menit sekali dibuka. Oke teman-teman, ini sudah aku kukus selama 15 menit. Biarkan di dalam kukusannya dulu. Karena ini masih panas, belum kokoh juga. Tunggu dingin atau agak hangat baru bisa dipindahkan. Sembari menunggu pisang ijonya dingin, di sini sudah aku kemas sirup DHT rasa pisang Ambon dan krimer kental manisnya. Kemudian untuk kemasannya bisa pakai tin wall ukuran 650 ml. Jika ada orderan bisa kemas seperti ini ya teman-teman. Satu tin wall ini aku jual dengan harga Rp20.000. Atau untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal di daerah tempat tinggal masing-masing. Karena harga bahan di setiap daerah tentunya berbeda-beda. Takaran sesuai resep bisa untuk 18-20 porsi. Tapi tergantung lagi ya teman-teman dengan banyaknya isian yang dikemas dan besar atau kecilnya ukuran pisang. Es pisang ijo, dinikmati dengan es tentunya makin nikmat. Rasanya bikin nagih. Apalagi dinikmati dengan sirup DHT rasa pisang Ambon. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Ini aku jamin kalau jualan rasanya seperti ini bikin pelanggan balik terus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.